beberapa hal yang diperintahkan untuk menolak bala, kata Imam At-Tibi. Pertama adalah az-zikr, dengan zikir, dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam keseharian sesungguhnya kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu zikir, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, nikmat sempat, diberikan kehidupan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kita lihat sekarang Covid semakin meningkat lagi. Untuk itu mari kita jaga diri kita dengan ikhtiar lahir, dengan ikhtiar lahir sebagaimana yang dianjurkan, karena itu bagian dari upaya untuk menjaga diri kita, menjaga jarak, menguatkan imun kita. Namun yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, di samping ikhtiar lahir seperti memakai masker, menjaga jarak, menguatkan imun dengan makanan bergizi, mencuci tangan, kita juga lakukan ikhtiar batin. Saya mengutip apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari. Beliau mengutip perkataan dari Al-Imam At-Tibi di mana dikatakan umiru bistidfa'il bala, ada beberapa hal yang diperintahkan dalam rangka menolak bala. Ini kan bagian dari bala, ujian. Covid ini juga bagian dari bala. Beberapa hal yang diperintahkan untuk menolak bala, kata Imam At-Tibi. Pertama adalah az-zikr, dengan zikir, dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam keseharian sesungguhnya kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu zikir, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ketika bangun tidur kita sudah diperintahkan, diberikan doa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah mati dan hanya kepadanya kami akan kembali. Kemudian kita pergi ke Baitul Khala atau ke kamar kecil. Di situ ada doa yang juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala minal khabathi wal khaba'ith. Jadi kita mohon perlindungan dari hal-hal yang tidak baik ketika kita masuk ke Baitul Khala. Ada teman saya dari Malaysia itu pernah cerita. Dia katakan ketika kawin dengan seorang putri kiai cantik itu, ada banyak orang yang iri. Jadi dia katakan saya banyak yang mau menenung. Dan alhamdulillah dia katakan bahwa jangan kita meremehkan satu doa pun yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dia katakan ketika mau masuk ke dalam kamar kecil, saya doain Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith.
dan tahu apa yang terjadi. Kata beliau, ketika mau mandi ini, di dalam gayungnya itu kemudian dia melihat banyak sekali jarum gitu. Jadi terlihat bagi dia itu. Dia katakan mungkin saja, ya, dia katakan mungkin saja kalau saya tidak baca doa ini, doa ketika mau masuk ke dalam kamar kecil, mungkin saja ini nggak terlihat kepada saya. Jadi mau mandi, ini kemudian ngambil air di gayungnya, kemudian terlihat banyak sekali jarum-jarum itu. Alhamdulillah dengan itu saya terhindar, kata dia. Jadi terlihat oleh dia itu. Dia katakan mungkin ini salah satunya dengan perantaraan dari doa yang saya baca ketika mau masuk ke kamar kecil. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Artinya ya jangan kita remehkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Zikir keluar dari kamar kecil, alhamdulillahilladzi, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sudah diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghufranaka alhamdulillah adzhaba 'anil adza wa 'afani. Pergi bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Zikir. Insyaallah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah pernah dalam satu perjalanan. Ini kisah dari Buya Hamka ya. Buya Hamka dalam satu perjalanan di kota Makkah menuju Madinah. Dalam perjalanan itu beliau ternyata menghadapi badai. Badai di gurun. Semua itu cemas. Karena kemudian dalam perjalanan itu masuk ke dalam medan badai itu. Ternyata Buya Hamka itu tenang. Beliau kemudian zikir, baca kalimat-kalimat tasbih di dalam pusaran badai itu. Kemudian beliau tasbih ya bersama dengan orang-orang yang di dalam mobil itu bersama supirnya. Sampai alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatan keluar dari badai itu. Cuma supirnya itu heran. Supirnya itu bertanya, kita ini cuma berempat di dalam mobil itu. Tapi tadi ketika kita zikir tasbih kok ramai sekali itu. Jadi ketika baca zikir itu ternyata ramai. Seperti bukan hanya suara 4 orang. Kalau suara 4 orang bukan cuma sedikit itu. Di dalam pusaran badai itu yang baca zikir itu seperti halnya banyak itu. Maka kata Buya Hamka, sesungguhnya yang zikir itu bukan hanya kita, akan tapi juga makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di sekitar kita. Ya mungkin juga jin muslim yang ikut dalam perjalanan itu ikut berdoakan, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir. Kita diperintahkan untuk zikir. Paling tidak kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zikir-zikir ma'thurat, zikir pagi dan petang, zikir-zikir perlindungan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, itu kan ketika masuk kamar kecil. Tapi ada doa-doa perlindungan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita baca 3 kali di waktu pagi, di waktu petang. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari min syarri ma khalaq, itu dari kejahatan makhluk ciptaannya. Nah, Covid ini kan juga bagian dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung, mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga zikir bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la bis samai wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah tidak ada sesuatu pun yang memberikan mudarat di langit dan di bumi bersama dengan asma Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi kita berlindung dengan melalui zikir, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah menyatakan siapa yang membaca ini 3 kali pagi dan petang, maka itu tidak akan ada sesuatu yang memberikan mudarat kepada dia. Atau
suratul Ikhlas, suratul Falaq, suratul Nas yang kita baca juga pagi dan petang 3 kali. Itu bagian dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tilawatul Quran itu juga bagian dari zikir. Jadi bahkan dikatakan bahwa sebaik-baik zikir itu adalah qiraatul Quran. Karena di sananya kita kemudian membaca kalamullah, yang kalau membaca maka kita akan dijauhkan dari setan. Yang pertama ada zikir, kata At-Tibi. Diperintahkan untuk banyak berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua itu adalah dengan doa. Jadi doa, ad-doa itu silahul mukmin. Karena doa itu adalah perisainya, senjatanya orang mukmin. Bahkan Rasulullah menyatakan ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah. Kenapa doa itu dikatakan sebagai inti ibadah? Karena doa itu merupakan satu bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita menyadari kita ini tidak punya apa-apa. La haula wala quwata illa billah, tidak punya daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu sangat senang manakala kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam berdoa hendaknya kita itu menghadirkan hati. Kenapa? Fa innallaha la yaqbalu du'a an qalbin ghafilin. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak menerima doa dari hati yang lalai. Sebab kadang ada yang bukan berdoa tapi baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi lisannya mengucapkan kata-kata doa, akan tapi hatinya tidak hadir gitu. Jadi ini bukan berdoa, tapi membaca doa. Jadi membaca doa, berdoa. Jadi berdoa, artinya dengan hati yang hadir. Kita hadirkan hati sesuai dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak tahu bahasa Arabnya, silakan bahasa Indonesia, tidak apa-apa. Dalam bentuk sekecil apapun, Allah Subhanahu wa taala sangat senang. Bahkan Rasulullah menggambarkan, bahkan ketika seorang hamba itu mengadu tali sandalnya putus itu, ya Allah, tali sandal putus, tidak apa-apa itu sangat disenangi. Karena dengan begitu kita berarti menghubungkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berarti kemudian merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ya senang ketika kita meminta, berdoa. Mungkin beda dengan manusia. Kalau manusia pentai sebenarnya itu datang boleh saya minta. Tapi Allah Subhanahu wa taala sangat senang. Nah, sangat senang ketika kita berdoa. Perbanyak doa. Kemudian yang ketiga itu adalah sholat. Jadi sholat itu juga yang dianjurkan dalam rangka istidfa al-bala, dalam rangka untuk menolak bala. Ya, kalau sholat sunnah adalah qiyamul lail. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung malam, karena di waktu itu adalah doa mustajab. Dan yang lainnya adalah menghadiri sholatul jamaah. Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika hendak menurunkan musibah, itu salah satu yang bisa menahan musibah, menahan murka Allah Subhanahu wa taala adalah umarul masajid, orang-orang yang memakmurkan masjid. Maka kemudian mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak kemudian zikir, doa, dan juga sholatul jamaah. Kita hadiri sholat jamaah, kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya ujian itu sesungguhnya salah satu tujuannya adalah supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala nudhiqannakum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Dan akan kami rasakan kepada mereka minal adzabil adna, azab yang hanya kecil itu. Dunal adabil akbar, bukan adab yang besar.
Supaya apa? Supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar manusia itu kembali ingat, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bertaubat, banyak kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Pak Sugiatno sudah melakukan penelitian dan bersama timnya bahwa ternyata orang yang istiqomah sholat jamaah 5 waktu itu 99% tidak terkena itu COVID. Kalaupun terkena kemudian cepat sembuh, alhamdulillah. Ini menunjukkan bahwa memang di antara hal yang kemudian diperintahkan untuk istidfa'ul bala, menolak bala, itu adalah sholat jamaah. Dan yang keempat kata At-Tibi adalah sedekah. Karena sedekah itu juga bagian dalam rangka menolak bala. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu akan menolak bala. Jadi sedekah menolak bala. Maka Rasulullah SAW juga menyatakan, dawu maradakum bid sedekah. Obati orang yang sakit di antara kalian itu dengan sedekah. Kalau secara akal itu kemudian apa hubungannya itu? Kok suruh mengobati orang yang sakit dengan sedekah? Tapi inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ya tentu saja di samping ikhtiar duniawi dengan obat, asupan gizi. Tapi kemudian petunjuk dari Rasulullah, ikhtiar batin itu adalah dawu mardakum bis sedekah. Obati orang yang sakit di antara kalian itu dengan sedekah. Jadi obat itu adalah ikhtiar lahir, tapi ikhtiar batin salah satunya adalah dengan sedekah. Dan ada banyak pengalaman orang yang kemudian sembuh karena sedekahnya. Ada seorang teman yang pernah cerita bahwa istrinya kalau tidak salah, keluarganya itu mau melahirkan sukar gitu, harus dioperasi. Kata mbahnya, sudah, tidak usah dioperasi. Uang untuk operasi mana? Uang untuk operasi kemudian disedekahkan. Ini, sedekahkan. Mohon doa agar diberikan kemudahan. Dan alhamdulillah itu. Jadi uang untuk operasinya itu kemudian digunakan untuk sedekah, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, melahirkan dengan lancar. Ini bagian dari ikhtiar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ikhtiar agama. Jadi kata Imam At-Tibi, 4 hal ini yang diperintahkan untuk istidfa'ul bala, untuk menolak bala. Pertama adalah dengan banyak zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah doa. Kemudian yang ketiga adalah dengan sholat. Dan yang keempat dengan sedekah. Mudah-mudahan kita semua itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah ini. Mudah-mudahan kita yang paling penting adalah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.